Kemudian juga kita 10 terakhir Ramadan ini melaksanakan yang namanya salat malam. Salat malam ini tentu banyak sekali juga orang yang melaksanakan untuk mencari Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang mampu mendirikan atau melaksanakan salat malam, ini maksudnya selain salat tarawih, ada salat malam. Imanan dengan dasar iman tanpa ada unsur paksaan sedikit pun, tanpa mengharap pujian. Memang keimanan yang tulus dan ikhlas tumbuh dari hatinya, sehingga dia melaksanakan bangun di tengah malam. Wahtisaban dan mengharapkan keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Di awal mukadimah tadi ulun sudah membacakan satu ayat surah As-Saff ayat 10. Surah As-Saff ayat 10 ini menghimbau, mengajak kepada orang-orang yang beriman. Bukankah kita semua orang-orang yang beriman? Orang yang diajak Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah. Sukakah kamu, maukah aku tunjukkan satu perniagaan, satu investasi yang besar sekali, keuntungannya banyak keuntungannya. Tidak bisa kita bayangkan keuntungannya luar biasa di bulan Ramadan ini. Kita bersyukur kalau kita dapat melakukan investasi, melakukan perdagangan. Inilah yang dikenal dengan perdagangan akhirat. Tunjikum min azabin alim, dapat menyelamatkan kita dari siksa yang pedih. Perdagangan itu dalam tafsir dijelaskan, ada yang mengatakan jihad. Di bulan Ramadan ini nilai jihadnya besar sekali. Kita di samping aktivitas, kegiatan-kegiatan, tentu orang bekerja, tidak mungkin. Ada di antaranya yang bekerja sebagai pedagang, ya profesinya macam-macam. Nah justru itu dia juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail. Jadi nilai jihadnya itu besar. Kenapa besar? Karena di bulan Ramadan ini jihadnya adalah jihadun nafsi, mengendalikan nafsu. Di dalam diri manusia itu ada 3 nafsu yang apabila kita berada di nafsu yang pertama ini, tentu kita merasa rugi. Inilah yang dikenal dengan nafsul amarah. Nah ini dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi kejahatan ada. Dia berbuat maksiat. Maka melalui tarbiyah, pendidikan kepada puasa ini kita dapat artinya mengendalikan. Kita tidak mungkin menghapus diri kita, membuang diri kita tanpa nafsu. Ya seperti malaikat tidak mungkin. Tetapi nafsu itu adalah kita kendalikan. Tentu kita takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memang Maha Agung, Maha Besar. Kita takut, tetapi banyak orang yang tidak takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kita ya tidak pernah takut kepada Allah. Mari kita sisihkan waktu untuk iktikaf di masjid. Tapi ingat, kalau iktikaf ya ini tidak bercampur dengan istri, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kamu bercampur. Nah ini makanya iktikafnya di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid, kalau di rumah istrikaf katanya. Nah,
Jadi iktikaf itu adalah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan iktikaf. Kalau kita terkadang mencari malam ganjil, kalau seandainya Lailatul Qadar itu turunnya pada 27, mungkin orang ibadah itu aja 27 saja. Tetapi Allah tidak mau, ya. Artinya 10 terakhir Ramadan, para ulama ada yang mengatakan juga malam-malam ganjil, sehingga ya malam ganjil 21, 23, 25, 27 tadi ya. Kemudian 29 itu banyak penuh orang melaksanakan salat tahajud, salat tasbih. Tapi malam-malam yang lain tidak. Padahal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak demikian. Idza dakhala asral awakhir, apabila Rasulullah memasuki 10 terakhir Ramadan, syadda mizarahu, maka Rasulullah mengencangkan kainnya. Ya, barangkali kita mengencangkan juga sarungnya. Ya, pakai ikat pinggang, ya. Ini, tapi kalau pakai jubah, ya biar kuat ibadahnya. Rasulullah luar biasa ibadahnya. Ini sunnah Rasulullah sebagai contoh teladan. Ya, maka kita hendaklah mengikuti Rasulullah. Siapa lagi kalau tidak Rasulullah yang kita ikuti? Padahal Rasulullah itu orang yang makhluk, dijamin masuk surga. Tetapi kenapa ibadah Rasulullah ini sebagai contoh harapan Rasulullah agar umatku nanti ya begitu, paling tidak ya artinya 25%, artinya mereka iktikaf ibadah di bulan Ramadan. Jadi saya bersyukur kalau di tiap-tiap masjid ini ada orang yang melakukan iktikaf, artinya bukan istrikaf begitu. Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam itu terasa hidup karena Rasulullah beribadah. Kalau tidak ada orang yang beribadah, malam itu terasa mati. Nah, meskipun kita memasang lampu dan sebagainya, warna-warni, tidak hidup juga. Untuk menghidupkan 10 terakhir Ramadan itu kita ibadah. Ya, salat malam, membaca Al-Quran itu menghidupkan. Wa yaqala ahlahu, dan membangunkan keluarga Rasulullah juga tidak sendiri. Nah, justru juga Rasulullah tidak mau masuk surga sendiri. Rasulullah ingin umat-umat Rasulullah semuanya masuk surga. Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, mari kita kembalikan tadi kepada nafsul amarah. Bagaimana nafsu amarah itu? Nafsu amarah itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Melalui pendidikan ibadah Ramadan ini, insya Allah kita paling tidak naik. Nah, ini ke nafsul lawamah. Tapi kalau ke nafsul lawamah ini terkadang kita rugi juga, karena nafsul lawamah ini ada penyesalan. Nah, artinya kenapa saya berbuat ibadah cuma sedikit saja, cuma hanya 1 malam saja, atau di malam-malam ganjil saja, jadi ibadah sedikit saja, jadi timbul penyesalan. Saya ini mungkin sudah lama hidup di dunia ini, tetapi ibadah saya sangat sedikit, timbul penyesalan. Atau berbuat dosa juga timbul penyesalan. Yang kita harapkan, kita hendaklah naik lagi yang namanya nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang tenang, jiwa yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Jadi bulan Ramadan ini semua orang berbuat ketaatan. Semua orang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi maka dikurangi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang selalu berbuat ketaatan, yang melaksanakan perintah Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Yang dipanggil Allah untuk kembali itu maunya Allah hanya orang yang memiliki jiwa mutmainnah, jiwa yang selalu taat, jiwa yang selalu melaksanakan perintah Allah, jiwa yang selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dipanggil Allah. Radiyatan mardiyah, dengan reda lagi diridai. Jadi sudah ridha, diridai lagi.
fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba. Ya, masuk ke dalam golongan para waliullah, masuk ke dalam golongan para nabiullah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Lalu apa amalan juga yang khusus Rasulullah anjurkan dalam rangka mencari Lailatul Qadar? Siti Aisyah bertanya, maka kata Rasulullah, ini ada satu amalan selain qiyamul lail, maka baca doa ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, menyayangi, mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nah itu. Kemudian lagi Rasulullah menganjurkan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang namanya tadi adalah ya termasuk amaliyah yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surah Yusuf, surah As-Saff ayat 10 tadi, bahwa perdagangan yang nilainya itu tinggi sekali, besar sekali pahalanya, itu di samping zihad, ada yang mengatakan zihad, ada tafsir, ada juga yang mengatakan amal. Jadi iman amal. Nah ini kita ini kan iman amal ini penting. Orang ya artinya dengan keimanan yang mantap, maka amalnya itu semakin mantap juga. Tapi kalau keimanannya semakin tipis, nah mungkin sudah amaliyahnya semakin menurun. Sangat beruntunglah orang-orang yang dapat beriman dan beramal. Allah memberikan sebuah kabar gembira di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Bergembiralah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kenapa disuruh bergembira orang-orang yang beriman beramal saleh? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya bagi mereka diberikan surga, artinya banyak surganya, karena di sana jamak, luar biasa banyaknya. Tajri min tahtihal anhar, yang airnya itu mengalir terus. Nah, ini sudah dijelaskan juga yang namanya surga. Tapi ini bagi orang yang melakukan, orang yang beriman dan beramal saleh, dikasih Allah surga. Ini dalam Al-Quran, yang mengalir airnya tidak pernah kering, dan sungainya itu adalah bercahaya karena pancaran-pancaran cahaya. Ini cahaya permata, jamrud dan sebagainya yang menghiasi sungai itu. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa saja, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah. Juga mudah-mudahan iman kita ini semakin kuat, semakin bertambah keimanan kita. Amin. Karena Rasulullah SAW mengharapkan iman yazid, imannya bertambah wala yanqus, jangan berkurang. Justru itu manusia lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Kenapa? Karena kita dikasih dua unsur tadi, ada nafsu dan ada akal. Nah sehingga begitu bertambah keimanan kita, meningkat ketakwaan kita, maka derajat kita luar biasa. Malaikat kagum kepada orang-orang yang meningkat keimanannya, yang bertambah keimanannya, dan semakin banyak amal soleh yang dilakukan. Kesimpulan daripada ya bayan ini, yang pertama, hendaklah kita berusaha untuk mengendalikan nafsu kita. Artinya agar kita bisa takut kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita secara kontinu, secara terus-menerus untuk melakukan zihad, untuk melakukan iktikaf, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu berusaha mengendalikan nafsu agar kita
berada di nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu berbuat ketaatan, jiwa yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi